Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang saya muliakan dan saya hormati serta saya banggakan, para pengurus dan pengajar Fitrahania yang saya banggakan, puji syukur kehadirat ilahi Rabbina atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Tentu ini kita harus bergembira dan bersukacita karena Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan sewajarnya seorang muslim hal seperti ini yang membuat dia bahagia. Berdasarkan firman Allah dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Bahwa katakan Muhammad, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dengan rahmatnya hendaknya kalian bergembira dan bersukacita. Sesungguhnya itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Harta yang selama ini dikumpulkan, anak yang selama ini kita bina dan lahirkan, itu sesungguhnya tidak jauh lebih hebat, lebih nikmat, lebih baik daripada karunia Allah berupa bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu salat salam semua tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Rasulullah ketika kemudian datang bulan Ramadan, beliau berpidato, di antara pidatonya itu menyebutkan tentang keutamaan dari bulan Ramadan yang tidak ditemukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Satu, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Di bulan lain berkah, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan keberkahan bulan Ramadan. Mengapa disebut sebagai bulan berkah? Karena menghasilkan banyak pahala dan kebaikan. Satu kebaikan kemudian dilipat gandakan dengan beberapa kali lipat kebaikan itu sendiri. Yang kedua, Rasul menyebutkan tentang keutamaan Ramadan, dan ini merupakan fasilitas yang ada hanya pada bulan Ramadan, yaitu bahwa semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa ketika Allah membuka pintu surga melalui pintu sedekah, maka setiap muslim pasti bersemangat untuk bersedekah. Karena pintu surga salat dibuka, maka setiap orang pasti bersemangat untuk melakukan salat. Karena pintu puasa Ar-Rayyan dibuka oleh Allah, maka pasti seorang muslim bersemangat untuk berpuasa. Seluruh pintu-pintu surga itu dibuka, maka setiap muslim pasti bersemangat untuk melakukan amal dengan beragam amal. Di luar Ramadan, tentu surganya tidak dibuka selebar-lebarnya seperti bulan Ramadan. Boleh jadi kita hanya fokus pada satu amal, tetapi tidak bersemangat untuk melakukan amal yang lain. Di bulan Ramadan, kita semangat untuk tilawah, kita semangat untuk tarawih, kita semangat untuk berpuasa, kita semangat untuk bersedekah dan berinfak, karena memang seluruh pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas ketiga dan keutamaan yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah adalah bahwa semua pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita ingin melakukan kemaksiatan, keburukan, itu pasti rasa-rasanya nggak menarik, tidak mau melakukan keburukan itu, karena pintu nerakanya lagi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga tidak ada ketertarikan sedikit pun untuk melakukan maksiat itu, kecuali karena hawa nafsu yang lebih dominan, yang menguasai diri kita. Yang keempat, fasilitas Ramadan itu adalah wa tughallu bihi maradhu syayatin. Semua pemimpin syaitan itu dibelenggu. Maka insya Allah kita bebas melakukan ibadah kepada Allah karena musuh bebuyutan kita, pihak eksternal yang selama ini mengganggu kita untuk beribadah, kemudian dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa menggoda kita, walaupun dia bisa melihat kita, tetapi karena dia dipenjara dan kerangkeng, akhirnya tidak bisa mempengaruhi kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang lain adalah bahwa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Ini juga adalah keistimewaan khusus yang Allah berikan di bulan Ramadan. Walaupun itu rahasia Allah kapan terjadinya, tetapi tentu kita sebagai seorang muslim harus berusaha keras untuk melakukan mendapatkan dan menggapai Lailatul Qadar itu dengan ikhtiar maksimal. Yang terakhir yang saya sebutkan terkait dengan keistimewaan dan keutamaan dari bulan Ramadan, bahwa sesungguhnya hanya pada bulan Ramadan itulah walillahi utaqa'u 'anil minan nar wa dzalika kullu laila. Setiap malam ada pembebasan dari api neraka, dan itu hanya diberikan di bulan Ramadan. Untuk itu tidak ada kata menyerah di bulan Ramadan. Bersemangat dari awal sampai akhir Ramadan itu merupakan kunci sukses untuk kita meraih keistimewaan dan keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di bulan Ramadan ini, karena begitu banyak peluang untuk kita beramal, maka ada satu kata yang harus saya sebutkan, walaupun kan derivasinya, perubahan-perubahan katanya nanti akan lebih luas, yaitu al-juhdu. Al-juhdu itu dalam bahasa Arab disebut dengan serius, sungguh-sungguh, dan seterusnya. Nah, kata al-juhdu inilah kemudian derivasinya itu kemudian, atau perubahan katanya itu menjadi 3. Satu adalah bahwa disebut dengan al-ijtihad, atau dalam istilah syariat itu adalah bahwa kita merencanakan sebuah amal dengan sungguh-sungguh. Al-juhdu itu serius dan sungguh-sungguh. Maka al-ijtihad adalah kesungguhan maksimal untuk merencanakan sebuah amalan. Sehingga kita sering mendengar istilah ijtihad dan mujtahid. Artinya mujtahid itu mengerahkan semua pikiran-pikirannya untuk merangkum sebuah kesimpulan untuk dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum. Menetapkan sebuah hukum itu disebut dengan ijtihad, dan pelakunya disebut sebagai seorang mujtahid. Yang kedua, dari kata al-juhdu, sungguh dan serius ini, muncul kata al-jihad. Al-jihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam merealisasikan rencana amal itu. Sungguh-sungguh dalam merencanakan realisasi amal itu. Apa yang kita sudah rencanakan itu, kita sungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Apalagi Ramadan penuh dengan keberkahan dan keutamaan, maka kita dituntut untuk al-jihad. Jadi jihad itu bukan sekedar melakukan peperangan, tetapi jihad itu adalah kesungguhan untuk merealisasikan setiap rencana yang kita telah buat. Yang terakhir, dari kata al-juhdu itu muncul kata mujahadah. Mujahadah itu apa? Artinya bersungguh-sungguh melawan setiap godaan yang membuat kita lemah dalam melakukan amal itu. Nah, jadi kalau seandainya muncul nafsu emosional sehingga kita kemudian rasa-rasanya lagi malas, maka dituntut untuk mujahadah, mampu melawan gejolak emosi kita, mampu melawan gejolak emosi untuk kemudian melakukan amal. Contohnya begini, sekiranya kita sudah susun rencana, kemudian kita juga sudah berusaha untuk beramal, tiba-tiba jam 3 subuh, kita ketika bangun untuk qiyamul lail di bulan Ramadan, ada dalam benak kita, ada pengingatan, tiba-tiba teringat, malam ini ada pertandingan sepak bola antara Inggris melawan Brazil. Tadinya sudah mau qiyamul lail, tetapi kemudian ada pengingatan bahwa malam ini, kira-kira mana yang akan kita turuti. Sekiranya kita tetap qiyamul lail,
disitulah berarti kita sudah melakukan mujahadah. Gejolak emosional sudah tinggi untuk menonton bola, tetapi kita kemudian menghindari itu karena ada yang lebih utama, yaitu melakukan qiyamul lail. Mungkin saja kita kemudian ada gejolak untuk tidak salat tarawih di masjid. Oleh karena masyarakat sudah banyak yang meninggalkan salat tarawih. Wah, udah, kenapa harus saya rajin padahal orang lain sudah malas? Disitulah kita kemudian harus melakukan mujahadah. Sungguh-sungguh melawan gejolak emosi kita agar tetap berada di masjid walaupun sebagian besar orang meninggalkan masjid itu dan beralih ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka ketiga-tiganya inilah harus kita upayakan di bulan Ramadan. Yang pertama memang harus ada rencana disebut dengan ijtihad. Yang kedua al-jihad adalah ada usaha merealisasikan dari rencana itu. Dan yang ketiga adalah supaya kita tetap istiqomah dan konsisten, maka bersungguh-sungguh melawan setiap ada gejolak emosi kita yang ingin meninggalkan amalan itu. Dan itu semua terangkum dalam surat Al-Imran ketika Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Wahai kalian umat Islam, apakah kalian menyangka bahwa kalian itu masuk surga padahal belum berjihad? Kata jahadu di sini artinya tidak merencanakan amal, tidak kemudian merencanakan untuk berbuat, tidak ada mujahadah. Apakah kalian menyangka akan masuk surga? Padahal surga itu harus ada ijtihad, harus ada jihad, harus ada mujahadah, barulah kalian bisa masuk surga. Dan walamma ya'lamis sabirin, dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersabar. Artinya apa? Bahwa bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan setiap ada gejolak nafsu yang melarang kita, menahan kita untuk meninggalkan amal itu, mari kita kemudian Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah terus membimbing kita ke jalan yang benar sehingga kita bisa kemudian semakin banyak beramal dan berbuat sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin, semoga Allah kemudian selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.